mulai saja. Selamat siang Bu Widi. Selamat siang Pak Dahyono. Tumben nih Bu Widi mampir ke kelas saya, mau menemui saya nih. Ada apa nih? Aman atau tidak nih hari ini? Sedikit tidak aman nih Pak. Wah, pusing saya Pak. Pusing nih. Iya. Jadi sedikit tidak aman. Iya Pak. Mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Dahyono. Pak Dahyono ada waktu Pak? Nah, ada Bu. Selalu ada untuk Bu Widi lah. Tersedia. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada waktu Pak. Kita mau ngobrol di mana nih Pak? Di sini atau kita keluar aja? Mungkin di luar Bu ya. Kayaknya di sini kurang gimana ya. Kita di luar aja nggak apa-apa. Ya di luar aja ya Pak, biar nggak terlalu panas ya Pak. Betul. Di luar aja. Ngomong-ngomong ini Bu Widi, apa yang mau Bu Widi obrolkan? Ini Pak, saya itu sedikit pusing nih di kelas saya nih. Ada sedikit masalah sih. Jadi saya itu punya 2 orang murid Pak. Punya 2 orang murid, kan saya ngajar kelas 6 nih. Tapi 2 orang murid saya itu Pak sampai saat ini belum lancar membaca dan menulisnya Pak. Nah itu yang saya bingungkan, gimana ini caranya? Sementara materi kan harus jalan terus. Padahal kita kalau kelas 6 itu kan cuman punya waktu 8 bulan ya Pak untuk mengajar materi ya. Itu Pak Dahyono yang saya pusingkan. Oh gitu Bu Widi. Jadi saat ini tuh Bu Widi merasa ada 2 murid yang kemampuan membaca dan menulisnya itu masih tertinggal itu Bu ya. Iya Pak. Oke Bu Widi, karena kita kan waktunya juga sedikit nih. Ya, kan kita cari istirahat sedikit. Iya, Bu Widi iya, itu ingin mendapatkan apa sih dari obrolan kita hari ini? Ya Pak, setidak-tidaknya itu saya pengen dapat solusi Pak. Bagaimana ya untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini, anak-anaknya bisa mengikuti pelajaran dan pembelajaran di kelas saya tetap aman walaupun ada kendala seperti ini Pak Teo. Jadi Bu Widi itu kepengen mencari solusi supaya 2 anak tersebut itu bisa lancar menulis, kemudian membacanya juga lancar. Betul seperti itu Bu? Iya betul Pak, betul. Oh jadi seperti itu Bu Widi ya? Iya. Menurut Bu Widi itu murid-murid yang masih membutuhkan bimbingan dan menulis dan membacanya itu kriterianya itu seperti apa? Nah, itu Pak, ini menurut saya ya Pak, menurut saya itu murid-murid yang membutuhkan bimbingan terkait dengan masalah saya ini itu adalah murid-murid yang tidak lancar dalam menulis dan tidak lancar dalam membaca. Jadi kasus yang saya alami ini, murid saya ini menulisnya Pak Dahyono, menulis susunan katanya itu tidak tepat, jadi masih berantakan gitu. Misalkan kita menulis dengan, nah jadi susunan huruf itu dia dengan itu dia tulis DENAGN gitu kan, berarti kan itu masih terbalik-balik itu. Terus kalau dari segi membacanya, anak ini masih mengeja Pak. Ada hal untuk ukuran kelas 6 kan harusnya membaca itu sudah dalam taraf membaca pemahaman itu Pak. Jadi ya saya bingung juga sebenarnya Pak. Ada jadi begitu Bu ya? Iya Pak. Iya itu rasa ya. Setelah saya menyimak pembicaraan tadi Bu Widi berbicara. Jadi kalau idealnya itu murid yang sudah tidak membutuhkan bimbingan itu berarti yang tidak disebutkan oleh Bu Widi tadi ya? Iya Pak, jadi kalau yang sudah tidak membutuhkan bimbingan itu ya yang
lancar membacanya, menulisnya sudah runtut, susunan hurufnya sudah teratur, sudah terbaca kata-katanya, sudah membentuk kalimat yang rapi, yang runtut seperti itu. Seperti itu. Oke. Berarti murid-murid yang seperti itu berarti kalau kita tarik level ya, itu berada mungkin berada di bawah level 10 ya. Kemudian Iya, murid-murid yang apa namanya tidak mampu atau belum bisa membaca, belum bisa menulis itu berada di level 1. Menurut Bu Widi nih, murid-murid di kelas Bu Widi itu berada di level berapa nih murid-muridnya? Nah ini Pak, ini kalau menurut saya anak-anak saya yang sudah lancar membaca dan menulis ini mereka sudah ada di level 8, jadi level 8. Tetapi anak-anak yang tidak lancar membaca dan menulisnya itu mereka saya rasa itu masih berada di level 2 gitu Pak. Jadi masih jumlahnya masih jauh sekali ya Pak. Dari 2 ke 6 gitu. Oke, ini menurut Bu Widi itu murid-murid tadi itu berada di level 8. Akan tetapi untuk murid-murid yang butuh bimbingan khusus tadi ada di level 2, apakah ada kemungkinan itu nanti murid-murid yang di levelnya bawah itu nanti bisa naik ke level atas atau level 10? Kalau harapan itu mesti harus ada ya Pak. Saya berharapnya dia harus bisa naik level setidaknya karena dia sudah kelas 6. Jadi Pak, level dia minimal harus 8 gitu. Jadi dia harus lancar membaca, dia harus lancar menulis. Syukur-syukur dia itu bisa sampai ke level untuk membaca pemahamannya sudah oke gitu Pak. Oh gitu. Mungkin sambil diminum itu Bu supaya Ibu nggak batuk. Iya Pak, iya. Oh ini Pak, ada Yunus sepertinya kopinya enak. Enak Bu nih, tadi pesan. Gitu. Kayaknya Bu Widi dari tadi ya lihat mungkin batuk-batuk jadi udah lebih jelas ya. Jadi baik di level 10 itu lancar membaca dan menulis Ibu ya. Dan di level 8 untuk murid yang butuh bimbingan khusus. Nah, menurut Bu Widi nih, apa sih yang Bu Widi lakukan untuk membantu 2 murid Bu Widi supaya berada di level lancar membaca dan level lancar menulis Bu? Itu ya untuk membantu ya. Ini yang masih saya pikirkan ini Pak. Saya juga agak-agak bingung Pak. Jadi untuk membantu mereka lancar dalam membaca dan menulis itu saya akan melakukan tambahan pelajaran. Tetapi kalau di dalam jadi walaupun mereka belum lancar menulis dan membaca, tetapi mereka tetap harus mengikuti materi yang ada. Mereka tetap harus bisa menjalankan materi yang ada. Jadi untuk kelancaran membaca dan menulis saya rencananya mau mengadakan pelajaran tambahan, sedangkan agar si anak ini walaupun tidak lancar membaca dan menulis tetapi bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas ini, pengen saya adakan itu Pak, pembelajaran dan berdiferensiasi seperti itu sih rencananya Bapak. Wah, luar biasa tuh idenya tuh bagus sekali Bu idenya. Sekalian mengimplementasikan gitu, apa Pak, ya maksudnya gini Bu, idenya Bu Widi itu luar biasa. Sekalian itu Bu Widi bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Bu. Sangat bagus sekali idenya. Coba Bu Widi bisa menjelaskan rencana aksinya itu yang bagaimana Bu? Rencana aksi ya Pak yang terkait itu tadi ya Pak, rencana ke depan saya itu ya Pak. Kalau yang terkait dengan tambahan pelajaran itu rencananya saya lakukan ketika istirahat atau ketika pulang sekolah, dengan tentu saja kita berkolaborasi dengan orang tua dulu bahwa si anak ini pulangnya agak terlambat. Terus kita kita juga berkonsultasi dengan guru
yang sebelumnya yang tentunya paham anak ini tuh masalahnya seperti apa. Nah, tetapi untuk masalah di dalam pembelajaran si anak ini tetap harus mengikuti. Saya rencananya pertama-tama melaksanakan asesmen dulu, asesmen diagnostik non kognitif, di mana saya mencari atau melihat atau bagaimana si anak ini gaya belajarnya. Saya ingin mengetahui si kedua anak tersebut tuh gaya belajarnya seperti apa, begitu Pak. Baru saya bisa melaksanakan proses diferensiasi tersebut. Begitu Pak Dayono rencananya. Memang rencananya Bu Widi itu bagus sekali ya. Lalu ini bagaimana nih menerapkan pembelajaran yang tadi direncanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, produk ini di dalam materi tadi Bu. Oke, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Pak ya. Tadi sudah saya rencananya saya ingin melakukan asesmen dulu. Nanti setelah melakukan asesmen sudah terlihat gaya belajarnya. Di situ pembelajaran diferensiasinya saya akan lakukan dalam diferensiasi konten sama diferensiasi produk. Ini proses juga saya laksanakan. Ini saya lihat-lihat kedua anak tersebut itu sepertinya Pak, ketika saya nyalakan LCD itu dia senang. Dia senang melihat video-video tersebut. Kemungkinan mereka gaya belajarnya itu visual ya Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi agak gampang seperti itu Pak. Jadi ini sangat menarik sekali Bu Widi. Menurut Bu Widi ini apa ukuran keberhasilan rencana aksi nyata ini? Ukuran keberhasilan ya. Kalau saya sih aksi nyata ini berhasilnya hanya bahwa si anak ini dapat membaca lancar, dapat menulis secara runtut, susunan huruf-hurufnya itu tepat, membentuk kata, membentuk kalimat yang tepat. Udah, itu aja. Ini kan rencananya udah bagus, udah baik nih. Nah, ini menurut Bu Widi ini kira-kira nanti di dalam penerapannya itu akan ada kendala atau tidak Bu dalam penerapannya? Kendala ya Pak, kendala itu mesti ada ya Pak. Walaupun kita buat sesempurna mungkin, tetap di jalan itu walau sekecil apapun tetap mesti ada kendalanya ya Pak. Walaupun kita nggak berharap sih sebenarnya. Iya. Nah itu kendalanya itu kemungkinan adalah anaknya jenuh, sayanya jenuh mungkin ya Pak, jenuh capek, terus si siswa tersebut, aduh apa sih ini Bu, saya itu udah capek Bu, mungkin seperti itu Pak. Jadi banyak sih Pak kendala-kendalanya yang akan dihadapi itu Pak. Atau si anak merasa malu, aku kok disendirikan ya, aku kok sudah kelas 6 belajar menulis, belajar itu jadi ngelokro, mereka itu bisa jadi. Oh jadi seperti itu Bu ya. Iya. Nanti di penerapannya itu kira-kira adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Widi untuk melaksanakan kegiatan ini Bu, membantu pembelajarannya Bu Widi? Ya rencananya itu saya mau menggandeng rekan sejawat saya Pak, rekan sesama guru kelas 6 ini. Saya tarik dia untuk membantu saya. Tarik ya Pak. itu terus sama guru-guru yang sebelumnya yang yang menangani mereka berdua ini. Saya ajak kolaborasi. Kira-kira kapan Ibu mau menerapkannya? Menerapkannya secepatnya Pak. Jadi kalau semakin cepat semakin baik gitu ya Pak. Seperti slogannya apa itu Pak? Semakin cepat semakin baik. Oke, Bu, ini kita sudah berbincang tadi, sudah sharing, sudah ngobrol ini. Apa yang kira-kira Bu Widi dapatkan dari obrolan tadi? Yang saya dapatkan dari obrolan ini luar biasa Pak. Perasaan saya jadi lega. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Saya itu bisa mengeluarkan unek-unek saya kok terus otomatis keluar ya Pak itu. Iya, tadinya itu buka diapain anak-anak tersebut harus diapakan gitu, bingung juga gitu. Ya dari obrolan ini
saya sedikit tercerahkan Pak Deyono. Alhamdulillah, terima kasih Pak Deyono. Alhamdulillah nih Bu Widi sudah menemukan solusinya ya, yang penting tetap semangat Bu untuk selalu belajar dan apa ya, kita sebagai seorang guru menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Intinya semangat. Iya Pak, semangat.